Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda menyaksikan segmen Market Buzz. IHSG pada akhir pekan lalu melanjutkan penguatan yang terjadi sepanjang 3 hari beruntun. Adapun saham sejumlah emiten perbankan digital mencetak rally dalam perdagangan sepekan. Indeks harga saham pada perdagangan terakhir pekan lalu tercatat menguat 0,42% ke level 6.694,02. Kenaikan tersebut memperpanjang penguatan yang terjadi pada IHSG sepanjang 3 hari berturut-turut. Dan dengan demikian, dalam 5 hari perdagangan IHSG terapresiasi sebesar 0,92% meski secara year to date masih melemah 2,29%. Adapun saham sejumlah emiten bank digital kembali melonjak signifikan pada akhir pekan lalu. Seiring dengan diliriknya saham-saham di subsektor tersebut belakangan ini. Melesatnya saham bank digital terjadi seiring pulihnya sektor teknologi global dalam beberapa hari terakhir. Di mana saham teknologi terutama di Amerika Serikat kembali unjuk gigi setelah selama setahun terakhir merana karena kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sentimen lainnya yang memperkuat sektor teknologi termasuk saham bank digital yakni indeks S&P 500 yang menjadi acuan di pasar saham Amerika Serikat masuk ke bull market per Kamis pekan lalu. Artinya, indeks tersebut sudah melonjak 20% dari level terendah pada Oktober lalu. Saham teknologi skala besar termasuk Nvidia hingga Tesla dan Amazon.com menjadi pendorong kenaikan S&P 500 indeks pada Kamis lalu. Sentimen utamanya yakni terkait pelaku pasar yang memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada rapat FOMC tengah Juni ini. Menurut alat CME FedWatch, pasar saat ini melihat adanya 74% kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunga pada pekan ini. Hal tersebut turut membawa optimisme jangka pendek di pasar saham. Berbagai sumber IDX Channel. Dari informasi emiten pemirsa, HMSP putuskan bagi dividen total 6,36 triliun rupiah untuk tahun buku 2022. Kemudian ada informasi juga dari bank digital yang rebound, saham BBHI melesat pemirsa atau menguat nyaris 48% dalam sepekan atau pekan kemarin. Kemudian pemirsa, kita lihat untuk agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian diantaranya adalah penjualan retail Indonesia year on year, kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Mei, pertumbuhan utang kumulatif China year on year. Dari agenda emiten pemirsa ada sejumlah RUPS seperti SIPD, PSAB, kemudian ada Tebik Kum dividen tunai, AGEI Kum dividen tunai, Bali Kum dividen tunai, HRTA Kum dividen tunai, Medco juga Kum dividen tunai, demikian juga dengan Cleo. Sementara Telkom X dividen tunai dan Pegas X dividen tunai. Review pemirsa dari update Bursa Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di mana pada pagi hari ini. Cenderung menguat, Nikkei Jepang menguat 0,65%, Straits Times Singapura naik 0,48%, Kospi Korea Selatan turun 0,19%, Hang Seng Hong Kong juga di teritori positif 0,26%. Bagaimana peluang indeks harga saham gabungan pemirsa di pekan menanti data inflasi dari Amerika Serikat dan juga keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed? Sudah bergabung bersama kami melalui video conference Pak Steven Gunawan, PJS Head of Research, Henan Putirai Sekuritas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Steven. Mencermati indeks harga saham gabungan selama sepekan kemarin di mana cenderung mengalami kenaikan, kemudian juga frekuensi menguat. Apa yang bisa kita menjadikan peluang di pekan ini? Ya, kalau bisa dibilang di pekan ini kan merupakan awal pekan yang bisa cukup dibilang volatile ya, volatilitasnya cukup tinggi dikarenakan ada rapat Federal Reserve di hari Selasa Rabu. Hasilnya kan diketahui di Indonesia hari Kamis. Meskipun 74% ekonom atau pelaku pasar di Amerika sana memperkirakan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga, namun ekspektasinya ini justru berubah karena dianggap kayak bulan
Juni ini tidak menaikkan suku bunga, tapi di bulan 7, bulan Julinya menaikkan suku bunga lagi untuk mencapai di titik puncaknya. Jadi kenaikan suku bunga diperkirakan di bulan depannya lagi, kemudian mulai turun itu di bulan Desember. Jadi ini kelihatannya The Fed juga mewaspadai data inflasi yang juga akan dirilis di hari Rabu. Gitu. Oke, Jadi jadi ada ini peluang The Fed menahan suku bunga di bulan Juni ini tetapi menaikkannya di bulan Juli. ya benar sekali. Bagaimana dengan data inflasi peluangnya? Apakah akan cenderung menurun, stagnan, atau ada peningkatan lagi menurut Henan Putirai? Kalau ini inflasi di Amerika ini sih cenderung stagnan ya. Karena kan seperti harga minyak itu masih relatif tinggi, kayak penyumbang inflasi Amerika terbesar itu kan dari harga minyak tuh. Harga minyak dunia tuh kan masih bertahan di level tinggi. Jadi Oke, dengan inflasi yang stagnan, masih berpeluang untuk kenaikan suku bunga The Fed di bulan depannya lagi. Seperti oke. itu. Cenderung stagnan untuk inflasi tetapi suku bunga The Fed diperkirakan naik tapi bulan Juli ya. Kalau Juni ini kemungkinan akan tetap begitu ya. Iya benar. Lantas strategi apa yang harus diterapkan di pekan penantian di mana itu baru akan rilis Kamis pagi begitu ya. Kita mengetahuinya hari Kamis seperti apa. Apa yang harus dilakukan, saham-saham seperti apa yang menurut Henan Putirai untuk pekan ini layak untuk dicermati. Jadi di pekan ini tuh temanya masih sama seperti pekan lalu, yaitu di sektor infrastruktur, kemudian sektor consumer cyclical. Jadi sektor yang terkena oleh siklus ekonomi itu kan dari dalam negeri kan sentimennya inflasi kan sudah turun ke 4% bulat tuh. Kan sudah keluar hari Selasa kemarin. Inflasi Indonesia 4% itu sudah cukup rendah ya. Sebelumnya kan di angka 5, kemudian terakhir di 4,3, sekarang 4,0%. Sedangkan Oke, untuk posisi BI rate, BI 7-day repo rate itu kan sudah 5,75%. Sudah hampir 2% di atas inflasi yang 4% itu tadi. Sehingga untuk potensi kenaikan dari Bank Indonesia sendiri tidak bakal terjadi lagi sih. hmm, Jadi di 5,75 posisi saat ini udah paling tinggi. Nah, itu yang paling positif di sektor-sektor yang seperti consumer cyclical, seperti rekomendasi kita hari ini ada S Hardware, ada BSDE Property, karena kan pendanaan properti itu kan dari suku bunga ya, dari KPR, jadi BSDE bisa menjadi katalis positif. Nah, alhasil infrastruktur turunannya itu SMGR menjadi rekomendasi kita hari ini, seperti itu. oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan beberapa sudah disebut oleh Pak Steven. Baru saja pemirsa berikut data grafisnya yang sudah kami rangkum. Ada S Hardware support 565, resisten 815 buy on weakness. MBMA support 700, resisten di 865 buy on break. SMGR support 5.600, resisten di 6.625 buy on weakness. Dan BSDE support 1075, resisten di 1285, rekomendasinya buy on break. Oke, berarti ada yang dibeli di harga bawah, ada yang dibeli ketika break di posisi tertentu begitu ya. Ya benar sekali Bu. Singkat Karena saja untuk memang masih S cukup Hardware. volatile sih. Pak Steven, untuk S Hardware seperti apa? Ya, kalau S1 kan termasuk saham yang tergantung pada siklus ekonomi. Kita lihat sih potensi kenaikan suku bunga kan sudah menjadi terbatas. Kemudian inflasi sudah mencapai level terendah yang 4%, itu sudah berada di koridor Bank Indonesia ya. Kan Bank Indonesia inginnya 3 plus minus 1%. Jadi kenaikan BI rate di masa mendatang tidak akan terjadi. Efeknya daya beli masyarakat tuh bisa pulih. Dan kita lihat kayak pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai rame, kemudian maka akan menguntungkan S1. S1 itu sudah ditopang dari beberapa produk yang dijual di department store-nya S1 itu kan ada impor ya, impor utuh dari China. Dan kita lihat rupiah kan sudah cukup terapresiasi ya. Rupiah sudah di bawah 15.000 ya. Terakhir kan di 14.800, sehingga biaya beli dari S1 dari impor tuh menjadi turun sehingga harga jualnya bisa stabil. Itu bisa menopang penjualan di masa mendatang buat S hardware. Tapi Oke, kita merekomendasikan buy on weakness, buy on weakness. dibeli ketika di harga bawah. Closing kemarin di 685 dan selama sepekan sudah naik 8% selama 1 minggu.
Oh, 1 bulan 24%, kemudian year to date naik 25%, kinerja yang cukup apik untuk S Hardware, tapi rekomendasinya adalah sabar, beli di harga bawah, begitu ya? Iya betul, karena kenaikannya sudah cukup tinggi ya. Baik. Ratio 565 sebagai support resisten di 815.